nggak sih kalian ngerasa baru awal bulan, tapi dompet terasa tanggal tua? Atau mau investasi dan nabung, tapi bingung caranya gimana? Bagi kalian yang relate terhadap hal ini, karena itulah LPS Financial Festival 2025 hadir. Bukan hanya belajar cara mengelola keuangan, melainkan bagaimana uang bekerja untuk kita. Menarik kan? Sebagai wadah untuk diskusi dan belajar keuangan, LPS Financial Festival 2025 kembali hadir dan terpilihlah Kota Medan sebagai lokasi kedua perhelatan. Setelah berhasil menghadirkan berbagai narasumber ternama pada hari pertama seperti Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudi Sadewa, Gubernur Sumut, Bobi Nasution, C-level perbankan tanah air, artis papan atas seperti Herjunot Ali dan trader profesional Michael Yoh, hingga panggung hiburan yang diisi oleh Ran dan Wali, LPS Financial Festival di Medan hari kedua juga sukses digelar. Hari ini saya senang sekali bisa hadir di Kota Medan untuk melanjutkan rangkaian kedua LPS Financial Festival 2025. Penyelenggaraan acara LPS Financial Festival di bulan Agustus ini juga merupakan bagian dari peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus merayakan 20 tahun perjalanan LPS dalam menjaga kepercayaan nasabah perbankan Indonesia. Di hari kedua LPS Financial Festival 2025, bintang tamu yang dihadirkan dan insight yang dibagikan tidak kalah menarik. Mulai dari tips bisnis, wirausaha, pengaturan keuangan yang tepat, hingga kiat sukses di usia muda. Acara dibuka dengan opening speech dari Wali Kota Medan Riko Waas, di mana Riko membagikan kisahnya dalam memulai bisnis dari usia yang sangat belia. Riko bercerita saat lulus SMA di 2005, dirinya memberanikan diri meminjam uang ke bank untuk membeli tanah dan dibuatkan restoran. Dan restoran tersebut pun masih berdiri hingga kini. Dengan mencari cara apa yang harus biasanya harus ada yang dikorbankan, ya, akhirnya bisa meminjam uang dari bank. Meminjam uang dari bank. Dengan segala keterbatasannya. Kami hanya pinjam pada saat itu tahun 2005 sebesar 50 juta rupiah. Nah itulah modal kerjanya untuk membuat sebuah restoran kecil-kecilan, Pak. Nah yang ngecat siapa? Saya yang ngecat. Yang bikin desainnya siapa? Saya yang desain. Siapa yang bikin fotonya? Saya yang bikin fotonya. Dengan segala keterbatasan yang ada untuk bikin restoran tersebut. Nah ini adalah menjadi modal bagi saya untuk mikir ini harus bisa dilaksanakan dengan secara independen. Apapun bisa dilaksanakan. Nggak ada yang nggak mungkin. Riko pun menekankan keberhasilan ini bukan kebetulan dan keberuntungan semata. Melainkan di baliknya juga ada proses, persiapan, konsep yang matang, dan kreativitas di tengah keterbatasan. Jadi dengan segala keterbatasan harus mampu gitu. Kalau ditanya orang tua mampu nggak? Bohong saya bilang kalau saya bilang orang tua saya nggak mampu. Apalagi pada saat itu sudah menjalani bisnis pada saat itu. Tapi yang saya mau lakukan adalah bagaimana menempa diri saya agar bisa lebih mandiri pada saat itu. Setelah itu acara dilanjutkan dengan panel session yang menghadirkan para ahli dari lintas sektor, mulai dari Bupati Deli Serdang Dr. Haji Asriluddin Tambunan, Direktur Utama PT Inalum Melati Sarnita, dan Ketua Kadin Sumatera Utara sekaligus Komisaris Bank Sumut, Firsal Ferial Mutiara. Dalam paparannya, Melati juga setuju bahwa perencanaan merupakan hal terpenting dalam proses pembuatan bisnis. Bisnis yang baik dan tajam perlu mengetahui target marketnya, biaya modal hingga siklus cash untuk mengetahui sampai kapan usaha tersebut dapat balik modal. Namun Melati juga menekankan baik perempuan ataupun laki-laki semua punya kesempatan yang sama besarnya untuk bisa sukses. Berat pasti jadi perempuan di dunia laki-laki, tapi saya yakin saat ini dunia sudah berubah. Teman-teman harus ingat itu. Perempuan itu memiliki kesempatan yang sama. Tapi harus dari kita yang ingin melakukan itu. Jadi keinginannya harus ada dulu. Senada, Ketua Kadin Sumatera Utara dan Komisaris Bank Sumut Firsal Ferial Mutiara menyebut, selain perencanaan, hal yang tidak kalah penting lainnya adalah pola pikir. Menurutnya, segala sesuatu hal yang positif harus dimulai dengan mindset yang positif pula. Yang kami sarankan adalah perubahan mindset dulu, pemikirannya. Karena kalau berpikirnya sudah negatif, pasti hasilnya negatif. Tapi kalau pemikirannya dirubah menjadi positif,
daya resiliennya, semangat untuk berbuatnya, optimismenya pasti lebih tinggi. Nah, berkaitan dengan itu, saran kami supaya barangnya laku, kalau quote dari saya lah ya kan, investment yang real itu adalah hubungan. Jadi bangun hubungan sehingga teman-teman di sekitarnya untuk pemasaran tadi barang-barang yang direncanakan untuk dijual itu paling tidak di lingkaran sekitarnya membeli atau produknya itu. Sementara itu Bupati Deli Serdang Dr. Haji Asriluddin Tambunan juga menyebut pihaknya akan selalu mendukung anak-anak muda untuk berkembang. Tidak hanya soal pelatihan, melainkan pendampingan hingga dukungan finansial. Berusaha itu tidak mesti dengan modal yang besar, tidak mesti dengan dukungan hal yang besar, tapi niat seperti tadi disampaikan Pak Riko, niat dan dukungan dari pemerintah kabupaten itu harusnya bisa menjadikan mereka pengusaha-pengusaha yang baik ke depannya. Mungkin itu Pak. Kemudian acara pun dilanjutkan dengan inspirational speech dari founder sekaligus chairman CT Corp, Khairul Tanjung, di mana Khairul membagikan ceritanya untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Khairul menyebut sebuah kesuksesan tidak dapat diraih tanpa pengorbanan. Adapun menurutnya pengorbanan yang paling besar adalah waktu itu sendiri. Soal bagaimana membagi waktu, membagi prioritas, tadi saya sudah katakan, kalau mau berhasil harus kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Pertanyaannya, apa ada yang harus dikorbankan? Tidak ada. Anda harus sekolah dengan baik, lulus dengan nilai istimewa, dan usaha Anda juga harus sukses. Berarti apa? Ada pengorbanan di dalamnya. Apa pengorbanannya? Waktu, tenaga, pikiran. Ya, mungkin Anda gak punya waktu main. Mungkin waktu tidur Anda kurang, ya. Mungkin Anda tidak punya waktu untuk scrolling TikTok, ya. That is the life, ya. Nggak ada kesuksesan secara persuma, ya. Tadi sudah ada di film itu, kesuksesan itu tidak seperti membalik telapak tangan. Dia harus diperjuangkan, ya. Tidak mudah. Ya, dengan keringat, ya, air mata, sometimes perlu juga dengan darah. Jadi untuk anakku tadi tidak ada ya prioritas, dua-duanya prioritas dan Anda harus rela berkorban untuk kesuksesan Anda. Selain itu, Khairul juga menekankan agar tidak menunda-nunda untuk memulai. Langkah paling penting dari menjadi wirausahawan adalah memulai terlebih dahulu. Kalau orang baru memulai, ya, tidak ada pilihan lain kecuali itu. Mulailah, beranilah memulai, jadikanlah pemulaian itu sebagai tujuan. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, harus surviving. Ya, kegagalan itu tidak ada rumusan di dalam orang yang ingin berhasil. Ya, karena kalau gagal berarti itu adalah kematian. Ya, jadi tidak ada pilihan buat gagal. Sehingga yang harus dilakukan adalah kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, harus berhasil. Ya, nah itu spirit yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin menjadi wirausahawan. Dalam LPS Financial Festival 2025 ada pun educational class atau kelas-kelas edukasi yang diisi oleh Ralinsyah dengan topik Beauty in Budgeting serta konten kreator asal Medan Gandhi November yang membahas tentang lifestyle ngegas nabung harus cerdas. Ya, LPS Financial Festival 2025 bukan hanya diisi dengan beragam forum edukatif. Acara ini juga menghadirkan berbagai hiburan mulai dari grup pelawak asal Medan agak lain yang mengocok perut hingga Judika dan Setia Band yang mengguncang Regal International Convention Center, tempat acara ini dihelat, sekaligus menutup rangkaian acara LPS Financial Festival 2025. Diketahui LPS Financial Festival 2025 merupakan penyelenggaraan oleh Trans Group, yakni CNBC Indonesia, CNN Indonesia, Detik.com, CXO Media, Hai Bunda, Beauty Indonesia, Female Daily, Transvision, Trans TV, Trans 7, Insert Live, dan acara ini juga tentunya didukung penuh oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Wah, acara hari ini sangat menyenangkan, meriah, dan menginspirasi, apalagi tentang membahas tentang bisnis-bisnis begitu, yang mana
sangat tertuju sama jurusan saya, yaitu manajemen bisnis gitu. Menurut saya sendiri sangat menarik ya Kak, karena kan di acara ini kita jadi tahu menahu tentang organisasi LPS ataupun lembaga LPS gitu kan Kak. Dan terutama dari bidang-bidang finansial serta ada pun acara yang cukup menarik gitu Kak, kayak ada agak lain dan sebagainya gitu. Aku ingat kata-kata beliau yang bilang di setiap keadaan itu pasti ada kesempatan, mau itu keadaan sulit, mau itu keadaan bahagia, pasti ada kesempatan untuk kita. Selama ini udah nabung belum Kak? Belum, tapi setelah mendengar materi-materi yang disampaikan jadi terinspirasi untuk menabung supaya untuk kedepannya. Pemirsa, sekarang untuk belajar keuangan nggak perlu ribet dan kaku lagi. Melalui LPS Financial Festival 2025 melalui rangkaiannya, Educational Class, Business Talk, dan hiburan, sekarang melek finansial bisa dilakukan dengan cara senang-senang. Sampai jumpa di keseruan berikutnya. Dari Medan, Krisania dan juru kamera Tomo, CNBC Indonesia Beyond Business.